Saudara, apakah kebebasan sejati itu? Dan bagaimana kita bisa memilih antara kebaikan dan kejahatan di tengah dunia yang penuh godaan? Yesus Kristus menawarkan jawaban yang lebih dalam dari sekadar pilihan moral melalui pengajarannya dan karya penebusannya. Dia menunjukkan jalan untuk mengalahkan kejahatan dan menemukan kedamaian sejati. Apa arti klaim Yesus sebagai Tuhan dalam menghadapi penderitaan dan kejahatan yang ada di dunia ini? Temukan jawaban yang mengubah hidup dunia, misinya yang penuh kasih dan penebusan. Mari kita bahas lebih dalam. Keberadaan kekuatan jahat yang sering disebut sebagai pangeran dunia ini atau iblis dipandang sebagai konsekuensi dari kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia. Kebebasan ini memungkinkan manusia untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Namun, kejahatan bukanlah ciptaan Allah, melainkan hasil penyalahgunaan kebebasan manusia. Seperti seorang ibu yang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk belajar dan tanggung jawab meskipun ada resiko kegagalan. Kebebasan adalah prasyarat untuk cinta dan kebaikan sejati. Jadi Tuhan tidak ciptakan manusia seperti robot, tetapi Dia mau menguji manusia dengan kebebasan sejati. Dia boleh memilih, ya. Pandangan ini sejalan dengan teolog Santo Agustinus yang menganggap kejahatan sebagai ketiadaan kebaikan atau privotio boni. Agustinus berpendapat bahwa kebebasan yang diberikan Allah memungkinkan manusia memilih untuk menjauh dari Allah yang akhirnya menyebabkan kejatuhan Adam dan Hawa. Kejatuhan ini menjadi bukti nyata penyalahgunaan kebebasan yang membuka pintu bagi dosa. Namun meskipun kebebasan membawa risiko kejahatan, Agustinus melihat kebebasan sebagai sarana untuk menjalin hubungan sejati dengan Allah. Dari perspektif eksistensial, Søren Kierkegaard menekankan bahwa kebebasan adalah inti dari keberadaan manusia dan membawa tanggung jawab besar. Kierkegaard percaya bahwa mengikuti kehendak Allah melalui iman kepada Kristus adalah jalan menuju kebebasan sejati. Sedangkan penolakan terhadap Allah akan membawa manusia ke dalam perbudakan dosa. Dengan demikian, kebebasan manusia untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan memiliki dampak besar terhadap kehidupan mereka. Friedrich Schleiermacher melihat Yesus Kristus sebagai perwujudan sempurna hubungan manusia dengan Allah. Yesus menunjukkan kesatuan kehendak manusia dengan kehendak Allah, menjadi model bagi umat manusia untuk melawan kekuatan jahat. Klaim keilahian Yesus menunjukkan kuasanya untuk mengalahkan kejahatan dan membawa manusia kembali kepada Allah. Schleiermacher menegaskan bahwa melalui Yesus manusia dapat menyelaraskan kehendak mereka dengan kehendak Allah, mengatasi kejahatan dan mencapai kebebasan sejati. Kebebasan manusia dianggap sebagai anugerah dari Allah yang memungkinkan mereka
untuk menciptakannya secara tulus. Tanpa kebebasan, tindakan baik manusia akan kehilangan makna, seperti robot yang hanya menjalankan perintah tanpa cinta sejati. Thomas Aquinas melihat kebebasan ini sebagai bagian dari rencana ilahi untuk mencapai tujuan tertinggi, yaitu persatuan dengan Allah. Kebebasan memberi manusia pilihan untuk bekerja sama dengan rahmat Allah atau menolaknya, sehingga memungkinkan cinta sejati berkembang. Pandangan sekuler dari Jean-Paul Sartre juga menyoroti pentingnya kebebasan. Meskipun dalam konteks yang berbeda, Sartre menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab penuh dengan pilihan moral mereka, baik untuk kebaikan maupun kejahatan. Meskipun perspektif ini berbeda, pandangan Sartre tetap selaras dengan konsep Kristen tentang tanggung jawab moral manusia. Yesus Kristus menjalani pusat solusi dari masalah kejahatan dan penderitaan. Klaimnya sebagai Tuhan menunjukkan kuasanya untuk mengampuni dosa dan menebus manusia dari perbudakan dosa. Schumacher dan C.S. Lewis menegaskan bahwa melalui Yesus manusia memilih pengharapan untuk mengalahkan kejahatan dan mencapai hubungan sejati dengan Allah. Allah menanamkan hukum moral universal dalam hati manusia yang disebut oleh Thomas Aquinas sebagai synderesis, yaitu pemahaman intuitif tentang hukum moral yang diberikan Allah. Selain itu, mitos-mitos tentang dewa yang mati dan bangkit dalam berbagai budaya dipandang oleh Karl Barth sebagai bayangan pekerjaan Kristus. Barth menekankan bahwa wahyu Allah dalam bentuk mitos adalah persiapan untuk menerima Kristus yang datang di dunia ini. Klaim Yesus sebagai Tuhan hanya dapat dimengerti melalui 3 kemungkinan. Pertama, dia benar-benar Tuhan yang layak disembah. Kedua, dia adalah pendusta jika klaimnya salah dan dia mengetahuinya. Atau ketiga, dia adalah orang gila yang klaimnya salah tetapi dia mempercayainya. Søren Kierkegaard menambahkan bahwa iman kepada klaim Yesus adalah keputusan eksistensial yang tidak memungkinkan sikap netral. Thomas Aquinas menunjukkan bahwa mujizat Yesus seperti mengampuni dosa dan kebangkitannya adalah bukti keilahiannya. Klaim Yesus sebagai Tuhan adalah inti dari iman Kristen yang tidak dapat diabaikan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pandangan Lewis mengajak setiap orang untuk membuat keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan atau menolak klaimnya sepenuhnya. Tuhan adalah jalan tengah dalam respon terhadap klaim ini. Misi Yesus terdiri dari 2 aspek utama, yaitu pengajaran dan penebusan yang berfungsi untuk menyelamatkan umat manusia.
Tujuan Yesus bukan hanya sebagai guru moral, tetapi juga untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Pengajaran Yesus adalah bagian dari misi yang lebih besar untuk menebus dosa manusia. Melalui ajarannya, Yesus menunjukkan kasih Allah dan menunjukkan jalan menuju keselamatan. Sebagai contoh dalam Matius 5 ayat 14-16, Yesus memanggil umat manusia untuk menjadi terang dunia. Dan dalam Yohanes 8 ayat 31-32, Ia menekankan pentingnya mengetahui kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Inti dari misi Yesus adalah karya penebusannya. Penebusan merupakan fokus utama dalam misi Yesus. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus membayar hukuman dosa umat manusia, dan kebangkitannya memberikan hidup baru. Dalam Matius 20 ayat 28, tujuan utama kedatangan Yesus ditegaskan sebagai memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. 1 Petrus 2 ayat 24 juga menegaskan bahwa melalui penderitaan Yesus, umat manusia dapat hidup dalam kebenaran. Sementara itu 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 mencatat kebangkitan Yesus sebagai bukti kemenangannya atas dosa dan maut. Menurut keyakinan Kristen, dosa memisahkan manusia dari Allah, dan Yesus menjadi satu-satunya penghubung kembali kepada Allah. Roma 5 ayat 8 menegaskan bahwa kasih Allah nyata dalam kematian Kristus bagi manusia yang masih berdosa. Kebangkitannya memberikan awal baru bagi umat manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Analogi tentang misi Yesus dapat digambarkan seperti seorang pelancong yang memerlukan peta untuk menemukan jalan. Yesus memberikan peta spiritual melalui pengajarannya dan menuntut umat manusia ke keselamatan melalui karya penebusannya. Yohanes 14 ayat 6 mempertegas hal itu dengan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Pentingnya misi Yesus terletak pada kenyataan bahwa karyanya berhasil memberi keselamatan, meskipun mungkin detail teori mengenai cara kerjanya tidak sepenuhnya dipahami. Dalam perspektif tentang misi Yesus, sering dikaitkan dengan berbagai teori tentang pendamaian atau ethionemas, seperti panel substitutionary atonement yang menyatakan bahwa Yesus mengambil tempat manusia untuk menerima hukuman dosa. Yesaya 53 ayat 5 menggambarkan Yesus yang menanggung hukuman demi keselamatan manusia. Dan 1 Petrus 3 ayat 18 menekankan perannya sebagai penghubung yang membawa manusia kembali kepada Allah. Ada pula teori ransom yang mengartikan kematian Yesus sebagai pembayaran utang dosa manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Markus 10 ayat 45 dan Kolose 2 ayat 14. Teori lain, Christus Victor, mengajarkan bahwa Yesus menang atas kuasa dosa dan maut, tercermin dalam 1
Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Meskipun berbagai teori ini menawarkan pendekatan yang berbeda, Lewis menekankan bahwa yang terpenting adalah menerima karya penebusan Yesus tanpa terlalu mempermasalahkan mekanisme yang lebih rinci. Pertobatan juga menjadi bagian penting dalam misi Yesus. Manusia sebagai pemberontak perlu penyerahan, mengakui dosa dan menerima kasih karunia Allah. Pertobatan adalah tindakan yang melibatkan penghancuran ego dan kerendahan hati. Yesaya 55 ayat 7 dan Mazmur 51 ayat 17 menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi dan menerima hati yang hancur dan bertobat. Namun semakin manusia terjebak dalam dosa, semakin sulit baginya untuk bertobat. Sebagaimana dijelaskan dalam Yeremia 17 ayat 9. Proses pertobatan memerlukan bimbingan Tuhan melalui Roh Kudus. Seperti yang dijelaskan dalam Yohanes 16 ayat 8. Agustinus dan dari Hippo dan tokoh-tokoh lain menegaskan bahwa pertobatan adalah hasil dari kasih karunia Allah yang bekerja di hati manusia. Keseluruhan misi Yesus yang mencakup pengajaran, penebusan, dan pertobatan mencerminkan kasih Allah yang tak terbatas kepada umat manusia. Kematian dan kebangkitannya membawa harapan dan permulaan baru bagi umat manusia, menjadikan Yesus pusat dari keselamatan dan iman Kristen. Kristus mengalami penderitaan dan penghinaan sebagai manusia, namun tetap sempurna karena Dia adalah Tuhan. Penyerahan Kristus ini tidak hanya mencerminkan kasih-Nya, tetapi juga mengundang umat manusia untuk merespon dengan percaya dan bertobat. Kesimpulannya, Yesus Kristus tidak hanya hadir sebagai guru moral, tetapi juga sebagai Tuhan yang membawa penebusan bagi umat manusia. Melalui ajarannya, Dia mengajarkan kita untuk memilih kebaikan dan menanggapi kejahatan dengan kasih. Meskipun dunia ini penuh dengan godaan dan penderitaan, klaim Yesus sebagai Tuhan dalam konteks ini menegaskan bahwa Dia adalah jalan menuju kebebasan sejati yang tidak hanya mengatasi masalah moral, tetapi juga membawa solusi bagi penderitaan manusia. Melalui pengorbanannya, Yesus menunjukkan bahwa dalam menghadapi kejahatan dan penderitaan, kasih-Nya adalah jawaban yang dapat mengubah manusia dan memberi harapan yang kekal. Oleh sebab itu, percayalah pada Yesus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan diselamatkan. Amin.